fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Nah, seperti juga yang kemarin kita pelajari, kemarin kelas kalian ya yang apa? Kalian udah nerima yang ini kan teknik survei data sekunder. Nah, itu di sana juga kita mempelajari bahwasanya remote sensing ini merupakan salah satu teknik pengambilan data sekunder itu. Ya, di sini ada menjelaskan bahwasanya remote sensing itu pengukuran atau perolehan informasi dia yang secara nggak kontak langsung dengan objek yang kita kaji kayak gitu. Nah, di sini ada dari Sally Martin ini, jadi pemanfaatan radio gelombang elektromagnetik untuk memperoleh informasi. Nah, jadi apa aja yang bisa kita peroleh? Jadi informasi apa aja yang bisa kita peroleh, mulai dari tentang laut sendiri seperti apa, tentang apa tanah atau terestrialnya seperti apa, atmosfernya seperti apa. Nah, tanpa melakukan kontak secara langsung dengan objek yang kita kaji atau fenomena yang sedang diamati itu seperti apa. Ini kan yang sebenarnya tadi ditanyakan oleh Faisal ya. Jadi ini chart of electromagnetic spectrum. Jadi kalian pasti udah mempelajari waktu SMA dulu ya, pelajaran fisika. Jadi gelombang elektromagnetik itu gelombangnya ada berbagai macam. Ada mulai alfa seperti apa, beta, gamma dan lain sebagainya. Panjang gelombangnya seperti apa, terus frekuensinya di mana. Nah, ini nanti juga sedikit kita pelajari di remote sensing ini. Jadi ketika kita nanti mendownload citra, nanti kita di sini kan ada bench kan. Bench itu kayak pita-pita gelombang gitu. Jadi nanti kalian bakal tahu. Jadi ketika ada semisal citra lenset gitu ya, ada beberapa band. Nah, band-band itu punya karakteristik masing-masing. Nah, di sini dijelaskan juga ada visible wavelength. Jadi yang nantinya kita pakai itu di ini visible wavelength ini gitu. Untuk band-band yang ada di citra itu. Jadi ada composite band mulai dari band 123, band 534, band 234 kayak gitu-gitu. Itu setiap band itu mempunyai karakteristik dengan panjang gelombang tertentu sehingga kita bisa mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti itu. Jadi semisal 123 itu kan false color. Dia menunjukkan warna natural color-nya yang ada di permukaan bumi. Seperti yang semisal kita mau buka satelit di Google Map gitu ya. Ya. Kalian pernah merhatiin nggak sih? Bentar. Atau kalian udah pernah buka di Google Earth gitu ya? Di tahun-tahun sebelumnya. Kalian udah pernah ya? Ada yang udah pernah download citra di USGS? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Tugas mata kuliah apa itu, Dek? Waktu itu sama Papangi aja pokoknya. Kaporu, Bu. Oh, Kaporu ya. Oke, jadi kalau sebentar, kalau kalian perhatikan, nah kalau kalian perhatikan, kan kalian sering banget kan kalau semisal mau cari tempat dimanapun sekarang itu mesti nyarinya pakai Google Map. Nah itu ini kan biasanya kalau kalian perhatikan kalau di Google Earth atau kalau pernah download citra juga, itu kan ada tampilan satelitnya seperti ini. Nah ini tuh band berapa sih? Kalau semisal kalian udah pernah download citra di USGS itu kemarin disuruh download citra apa, Dek? Kemarin download citra apa yang di USGS sama Pak Pangi? Satelitnya satelit apa? Landsat, Bu.
Pakai Landsat ya. Landsat itu kalau kalian download ada berapa file di dalamnya? Iya. Itu tuh yang ini bukan sih Bu, yang nanti yang kayak banyak foto gitu terus kita gabungin di AirMapper, pakai AirMapper itu bukan Bu? Jadi untuk komposit itu kan ada gambarnya banyak kan. Warnanya hitam putih gitu kan. Iya. Nah, itu hitam putih itu kan biasanya ada dia tuh ada keterangannya dia band berapa gitu nggak sih, kalian perhatiin? Iya, Bu. Nah, di sana itu sebenarnya dia kan udah punya apa ya, kayak mengandung apa? Dia itu biasanya bentuknya TIFF. TIFF itu kan udah, kalau misal kita buka di AirMapper atau di aplikasi pengolah citra lain ya, sebenarnya nggak cuma AirMapper, ada yang namanya Envy, sebenarnya di ArcGIS itu juga bisa. Nah, di sana baik Envy ataupun AirMapper itu untuk pengolah citra, itu kita bisa menggabungkan, jadi kan warnanya hitam putih itu aslinya, tapi ketika kita komposit dia tuh berubah kan warnanya, sesuai dengan band yang kita masukkan. Iya. Nah, band-band itu ketika kita menggabungkan itu juga, kalian pernah komposit band pakai band berapa kemarin praktikumnya sama Papangi? Band 1 sampai band 7 kalau nggak salah, Bu. Iya kan, itu biasanya kan cuma tiga aja kan yang bisa dimasukkan. Maksudnya kalian udah pernah coba yang band berapa? Oh, kompositnya, Bu. 432 kalau nggak salah, Bu. 432. Iya, nggak apa-apa. Terus Kan ada rumusnya, kemarin Bu. Kan ada rumusnya, kalau warna ini nanti gabungannya 34 gitu kan, ada rumusnya gitu gak sih, Bu? Gini, bukan ada rumusnya. Itu kan sebenarnya band, setiap band itu mempunyai seperti yang saya jelaskan di sini. Jadi tiap band itu kan pasti punya panjang gelombang tertentu kan. Nah, divisible right itu, jadi kan ketika kita misal 432 itu warnanya Tosca, orange gitu kan yang keluar, sama hitam atau abu-abu. Sedangkan kalau kita bikin yang 321, kalian pernah yang 321 enggak? Kalau semisal kalian coba yang 321 itu nanti warnanya seperti yang satelit itu tadi. Jadi natural color-nya keluar kayak gitu. Nah, sebenarnya kan itu banyak juga, ada yang keluarnya ini infrarednya. Itu kan kalau Landsat 8 udah keluar tuh, ada infrarednya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti setiap band itu mempunyai karakteristik tertentu memang, seperti yang udah kamu jelaskan, bukan rumus sih. Rumusnya itu nanti kamu bakal melajari lebih lanjut nanti di pengolahan citra. Jadi rumus-rumus tertentu apa yang nantinya bisa untuk misal pertama koreksi citra. Jadi ketika kita download citra itu di USGS itu kan banyak, mulai dari Landsat 1 sampai Landsat 8 ETM. Jadi semua citra itu nggak semuanya bisa langsung kita pakai gitu kan. Ada yang namanya koreksi. Koreksi pertama ada koreksi geometrik, ada koreksi spasial seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu. Karena apa yang kita ambil di citra itu kan belum tentu sepenuhnya benar gitu. Jadi kalau kita pakai citra-citra yang baru itu biasanya ada yang memang perlu dikoreksi terlebih dahulu. Baik itu spektralnya seperti apa, spasialnya, radiometriknya seperti apa, nah kayak gitu. Koreksi sendiri banyak macamnya. Dan untuk semisal kalau kita mau kan semisal 432 itu biasanya untuk delineasi kan. Nah itu kayak gitu kegunaannya beda-beda setiap composite band. Jadi ada yang memang untuk dia itu bagus di batas antara objeknya kayak gitu. Ada yang memang dia bagus karena ini kayak natural color itu bisa, kita kan memang warnanya sesuai dengan apa yang kita tangkap di mata kita ya kayak gitu. Jadi masing-masing itu mempunyai fungsi masing-masing composite band. Oke, kembali ke sini. Nah, kayak gini. Jadi citra ini ada yang kita udah punya yang citra infrared seperti apa, terus yang visible light itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Ini punya kegunaan masing-masing.
X-ray seperti apa. Kita udah tahu sendiri kan kalau X-ray itu biasanya untuk yang di radiologi, untuk kesehatan kayak gitu. Gamma seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini. Selanjutnya, kita menjelaskan difference between satellite and aerial imagery. Jadi karena kita mempelajari remote sensing, yaitu kita pengambilan datanya itu secara nggak langsung atau secara nggak langsung di lapangan ya, atau secara nggak langsung kita kontak langsung dengan si fenomena yang terjadi itu. Jadi ada berbagai macam remote sensing itu. Jadi salah satunya yang sering kita pakai ya pakai satelit sama aerial imagery. Atau aerial imagery ini bisa juga disebut pakai fotogrametri. Nah, alatnya apa? Kalian bisa tahu kalau yang namanya UAV atau yang drone itu. Ada yang udah pernah pakai drone? Ada yang udah pernah pakai drone? Drone biasa kan? Drone biasa aja. Iya Bu, udah. Udah pernah Bu. ya? Siapa ini yang ngomong? Pernah Bu. Jalan Bu. Oke, Fuad Iqbal, ya. Bu, Iqbal. Fuad. Soalnya Fuad tadi yang ngelempar ya. Fuad, kamu pernah pakai drone ya? Atau kamu bisa bayangin nggak semisal apa sih kira-kira yang bedain hasil dari tangkapan drone? Drone itu juga kan ngambil apa gambaran permukaan bumi juga kan? Apa bedanya dengan satelit? Fuad, kira-kira menurut kamu? Beda Bu, itu kalau drone kan dia mungkin bedanya yang lebih jelas itu lingkupnya Bu. Kalau drone kan cuma itu aja ya. Kalau satelit kan bisa keseluruhan gitu. Itu aja itu seperti apa? Kamu bisa jelaskan? Zoom apa? Zoom out-nya, zoom in-nya dulu Bu, cuma daerah-daerah itu aja gitu. Kira-kira bisa- itu resolusi nggak sih yang kamu maksud itu? Lingkupnya sih Bu, lebih lingkup sih Bu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Resolusinya juga jelas beda karena kan drone ada macam-macam Bu. Ada yang kameranya mulai dari yang kalau yang paling mahal sih yang udah 4K Bu, itu ya pokoknya dia macam-macam. Sama itu sih Bu, mungkin kalau drone kan dia nggak stabil. Kalau satelit kan dia ada orbit sendiri ya Bu, jadi muternya itu kan teratur. Kalau drone kan tergantung yang gunainnya, tergantung si pilot drone-nya. Oke, ada tambahan lain? Halo Bu. Ya, silakan kalau ada pendapat ya, mulai belajar ya dari kelas A ini. Jadi ketika ada yang mau berpendapat, silakan raise hand terlebih dahulu. Jadi saya bisa tahu siapa yang ngomong, siapa yang nunjuk kayak gitu. Ketika saya masuk ke kelas ini, surprisingly aku nggak bisa nilai keaktifan kalian gitu loh. Aku harus nunjuk. Dan nunjuk itu kalau ketika saya nunjuk berarti saya nggak nilai keaktifan itu karena bukan dari inisiatif pribadi kayak gitu ya. Silakan. Jangan sampai makanya saya bilang saya yang nunjuk kayak gitu. Percuma soalnya ntar kamu nggak dapet. Atau dapat pun pasti saya kasih separuh dari nilai yang mau aktivis sendiri kayak gitu. Halo. Oke, silahkan. Ada Fuad sama Zahid ya. Mungkin dari saya Bu ya. Ini kan remote sensing ya Bu atau apa? Ini sistemnya kayak seismik gak sih Bu? Jadi itu seismik modelnya kita nembakin sinyal ke dalam bumi, terus keluarnya bentuknya bisa dibaca di komputer gitu. Jadi kayak survei geologi. Itu pernah saya lakuin. Apakah sama dengan remote sensing ini Bu? Jadi tadi yang dijelaskan Fuad ya, seismik. Bedanya apa? Kamu ini nanya apa menjelaskan Fuad?
Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Fuad, jadi kamu ini tadi nanya atau mau menjelaskan atau gimana? Bisa, Bu. Kalau survei seismik atau yang semacamnya itu biasanya kan kita langsung terjun ke lapangan. Sedangkan remote sensing sendiri itu ada batasan di mana kita nggak langsung kontak sama objek yang kita teliti atau fenomena yang kita kaji kayak gitu. Jadi kalau menurut saya seismik itu ya survei secara langsung, bukan nggak bisa dinamakan sebagai remote sensing juga kayak gitu. Kecuali kalau gini, semisal kita punya data geodinamika nih, itu kan pakai satelit juga, pergeseran lempeng dan sebagainya. Nah itu baru di sini data pendukungnya nanti. Kalau semisal kita mau bikin peta seperti itu. Terus tadi ada yang nanya lagi deh kayaknya. Siapa tadi? Muhammad siapa? Muhammad Zahid ya. Muhammad Zahid gimana? Yang tadi Bu, yang perbedaan satelit sama gambar udara, mungkin bedanya dari ketinggiannya sendiri Bu. Kalau satelit kan lebih tinggi, terus gambar udara atau dari drone itu kan lebih cenderung rendah. Jadi ngaruh ke resolusinya, terus sama cakupan luasan yang gambar yang diambilnya gitu Bu. Oke. Itu jadi kita udah bilang ini ya seperti yang digambar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita bilang satelit berarti dia itu pasti altitude-nya itu lebih tinggi atau dia itu ketinggiannya gitu kan lebih tinggi daripada ketika kita ngambil pakai drone atau foto udara. Nah, apa sih ngaruhnya kalau misal lebih tinggi artinya cakupannya lebih luas. Dan low spatial resolution. Jadi resolusinya pasti lebih rendah karena dia tinggi dan otomatis pixel terkecil yang bisa diidentifikasi dari satelit dan juga dari foto udara itu pasti beda kayak gitu. Dan apa bedanya lagi di long revisit period. Jadi di sini ngaruhnya juga di temporal resolution juga jadi kayak gitu. Jadi ketika satelit itu biasanya dia punya orbit sendiri dan kembali ke tempat yang sama itu bisa 26 hari, 15 hari dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pakai foto udara atau drone itu biasanya kita bisa ngambil semau kita kayak gitu kan. Nah, bedanya lagi apa? Di stable orbitnya. Jadi kalau semisal si foto udara itu dia lebih unstable tracknya, sedangkan kalau si satelit itu dia lebih stabil kayak gitu. Dan itu ngaruhnya ke apa nanti ke koreksinya. Jadi kita harus ngoreksi foto itu sendiri seperti apa nanti kayak gitu. Apa yang bisa kita pakai untuk mengkoreksi itu biasanya kita pakai ini foto orto. Itu yang diambil memang tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga macam-macam dari satelit. Nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ada yang Landsat itu seperti apa, JSON, ada modis itu ada Aqua, Terra, sama Aura kayak gitu. Jadi Aqua itu khusus untuk air, Terra itu terestrial yang seperti apa atau daratannya seperti apa, Aqua itu untuk fenomena atmosfernya seperti apa kayak gitu. Ada TRMM, ada WARS, source dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini sendiri kalau bisa kita lihat ya, jadi ini berbagai macam satelit yang digunakan pada tahun-tahun tertentu.
Nah, ini untuk orbitnya sendiri seperti apa. Jadi, seperti kalian tahu juga ya, jadi orbitnya, sebentar. Oke. Jadi kalau semisal orbitnya sendiri seperti apa, dia geostationary. Jadi berdasarkan atas pergerakan dari bumi itu sendiri, rotasinya seperti apa, dia bakal ngikut kayak gitu. Nah, posisinya dia tetap di atas ekuator. Juga ketinggiannya biasanya lebih dari 36.000 km. Nah, ini contoh dari Sentinel-2, ini di infrarednya. Jadi ketika kita pakai ini kita bisa untuk biasanya untuk lebih ke delineasi untuk masing-masing objeknya yang kita kaji. Selanjutnya di image resolution. Ini seperti yang udah kita sudah pernah saya kasih juga di materi sebelumnya. Jadi ada spatial resolution itu apa, spektral seperti apa, temporal itu apa, radiometrik, serta terakhir yang monitor resolution ini. Oke, saya bakal nanya ke kalian. Silahkan, ada satu orang yang menjelaskan masing-masing satu dari resolusi ini. Kita cuma ngulang aja sebenarnya. Ini sudah pernah ada di modul sebelumnya. Oke, silahkan satu orang satu resolusi. Oke, baik. Kalau gitu saya tunjuk aja. Penny appraisal. Iya, Bu. Coba kamu jelaskan berdasarkan yang udah kamu pelajari sebelumnya. Nah, spectral resolution itu apa sih, Penny? Yang spektral ya, Bu? Menurut saya, kalau yang spectral resolution itu suatu dari yang materi yang sebelumnya ya Bu, itu kayak kemampuan dari suatu sistem optik elektronik yang mana itu dapat membedakan objek berdasarkan pantulan atau pancaran dari spektralnya sendiri gitu. Terus semakin tinggi resolusinya, spektralnya, maka itu akan membuat semakin lengkap ketersediaan panjang gelombangnya itu sendiri dalam melakukan perekaman, Bu. Selain itu, semakin banyak dan sempit dari saluran itu sendiri, maka tingkat kemampuannya itu semakin tinggi dalam mengenali suatu objek berdasarkan respon sekitarnya. Gitu, Bu. Oke. Jadi kira-kira band yang sedikit sama band yang banyak itu untuk pengenalan suatu objek itu lebih bagus yang mana? Maksudnya tadi Bu, band yang satu dengan enggak, ketika ada citra dengan band 7 dengan band yang citra yang hanya punya band 5, kira-kira yang bagus yang mana untuk pengenalan suatu objek ya? Yang semakin tinggi, Bu. Kayak gitu ya. Ada multispektral sama hiperspektral. Itu kira-kira bagus yang mana untuk pengenalan suatu objek tertentu? Objek yang dikaji sama ada multispektral sama hiperspektral. Kira-kira bagus yang mana? Nah, seperti namanya ya, nggak apa-apa, saya jelaskan dikit. Jadi gini, ada yang namanya ada yang namanya citra satelit hiperspektral sama multispektral. Multi sesuai dengan namanya ya, dia tuh banyak. Biasanya Landsat kayak gitu termasuk multi. Nah, ada IKONOS, ada berbagai macam MODIS dan lain sebagainya. Nah, hiperspektral itu berarti sangat banyak, jadi lebih banyak lagi, bisa sampai puluhan, ratusan dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Itu biasanya untuk atmosfer atau vegetasi tertentu, jadi lebih detail lagi kayak gitu ya.
Itu tentang spectral resolution. Selanjutnya aku minta Rizky Indah untuk yang temporal itu seperti apa? Halo Bu. Halo. Ya. Sudah kedengeran suara saya Bu? Kalau untuk yang resolusi temporal itu resolusi yang mempunyai kemampuan sistem rekaman citra satelit yang mampu merekam ulang daerah yang sama. Kamu bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira satelit apa? Terus resolusi temporalnya berapa? Berapa lama? Sebentar Bu. Citra GMS Bu. 16 hari Bu. Citra apa yang 16 hari? Citra GMS memiliki kemampuan merekam objek yang sama dalam waktu 2 kali dalam 1 hari. Kalau yang Landsat memiliki resolusi temporal 16 hari. Sorry, ini kayaknya berisik ya? Iya. Oke, udah terima kasih ya Rizky. Selanjutnya Lulu Noviani. Iya, hadir Bu. Iya. Kalau Lulu Noviani tadi kamu dengar nggak Rizky ngomong apa? Dengar sedikit Bu. Jadi gimana menurut kamu? Resolusi temporal itu merupakan kemampuan sistem perekaman citra satelit yang mampu merekam ulang wilayah atau daerah yang sama. Terus tadi dia ngasih contoh apa? Contohnya itu Citra GMS yang memiliki kemampuan merekam objek yang sama dalam waktu 2 kali selama 1 hari. Dan Landsat yang memiliki resolusi temporal 16 hari. Oke. Kurang lebih kamu udah paham? Sedikit paham Bu. Sedikit. Berarti masih belum ya? Iya. Ada yang mau nambahin nggak? Tadi Aisyah angkat tangan ya? Aku mau ini Bu, yang resolusi spasial. Oh gitu. Mau nambah nggak yang temporal seperti apa? Enggak sih Bu. Kamu paham resolusi temporal Aisyah? Lumayan, saya ngambil poin intinya sih Bu, yang resolusi temporal itu dia frekuensi perekaman ulang daerah yang sama dalam tentang waktu tertentu. Jadi intinya seperti itu sebenarnya. Kalau mau secara singkat, artinya kapan sih dia si satelit itu bakal kembali ke tempat yang sama setelah dia ngorbit muter bumi itu kan? Nah kayak gitu. Di tempat yang sama itu kira-kira berapa lama sampai dia sampai lagi di tempat yang sama kayak gitu. Itu aja sebenarnya secara singkat. Oke, silakan Aisyah kalau kamu mau menjelaskan tentang resolusi spasial. Jadi resolusi spasial itu merupakan ukuran terkecil objek di lapangan yang direkam pada data digital maupun pada citra. Nah, pada data digital tersebut resolusi di lapangan dinyatakan itu dalam piksel. Jadi semakin kecil ukuran terkecil yang dapat direkam sama suatu sensor, berarti sensor itu semakin baik karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Terus resolusi spasial itu bisa baik dikatakan resolusi tinggi ataupun halus, sedang yang kurang baik berupa resolusi kasar dan atau rendah. Terus resolusi spasial tuh ada 3 tingkat ukuran resolusinya, ya, yang ukuran resolusi tinggi kisaran itu 0,6 sampai 4 meter. Terus resolusi spasial menengah 4 sampai 30 meter sama resolusi spasial rendah berkisar 30 sampai
1000 meter. Kurang dari 1000 meter. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada radiometric resolution. Nah, ini aku minta ada yang mau tunjuk tangan atau yang saya yang nunjuk. Silakan. Silakan Tarisa. Ya Bu, radiometrik dapat diartikan sebagai range atau representasi atau kuantisasi data yang biasanya dipergunakan untuk format raster. Dan resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit. Terima kasih, Bu. Ada yang mau nambahkan? Salah, Bu, salah. Kayak ada yang mau nambahkan untuk radiometric resolution? Oke, Alif Maulana. Ya Bu, resolusi radiometrik ya Bu. Jadi resolusi radiometrik itu ukuran kemampuan sensor dalam merekam atau mengindra perbedaan terkecil suatu objek dengan objek yang lain. Kemudian itu range dari resolusi radiometrik itu berupa bit ya. Pembagiannya itu 2 bit itu range-nya 0 sampai 1, 3 bits itu 0 sampai 3, 4 bits itu 0 sampai 15 gitu Bu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada nilai apa putih dan hitam kayak gitu aja, ada abu-abu juga kayak gitu penilaian bitnya nanti. Oke, kurang lebih kalau kalian habis download Citra itu kan biasanya ada tuh di metadatanya tuh keluar berapa bit kayak gitu ntar. Nah, selanjutnya di monitor resolution. Tadi Alfat angkat tangan. Untuk resolusi layar ya Bu. Ya, silakan. Oh, kalau resolusi layar menurut yang materi yang pernah Ibu kasih, itu merupakan kemampuan layar dalam menyajikan kenampakan objek secara lebih halus. Jadi di mana kemampuan layar tersebut jika semakin tinggi untuk menyajikan gambarnya dengan piksel-piksel yang lebih halus. Dengan kata lain, jumlah sel citranya dapat ditampilkan lebih banyak dalam layar tersebut, Bu. Maka akan semakin bagus. Mungkin itu aja, Bu. Satuannya kira-kira apa, Alfat? Satuannya disebut dengan dot pitch, Bu. Ukuran pikselnya. Milimeter. Ada yang mau menambahkan? Falah Rafif. Iya Bu. Ya, silahkan Falah Rafif. Tadi resolusi apa ya Bu? Kamu baru bangun tidur, Falah? Enggak Bu, dari tadi ikut.
Ya, Prilly, silahkan Prilly, gimana? Baik Bu, tadi Ibu menanyakan satuan dari resolusi layar tersebut kan Bu? Jadi resolusi layar umumnya digunakan untuk menyebut dimensi piksel, jumlah piksel dalam masing-masing dimensi, yang tidak mencerminkan kerapatan piksel, yaitu jumlah piksel persatuan jarak atau luas area. Dalam pengukuran digital, kerapatan layar memiliki satuan piksel per inci. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Atau biasa kalian sebut DPI ya, kayak gitu, dot per inch, kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini berapa ukuran objek yang bisa diwakili oleh satu piksel. Nah ini yang dinamakan spatial resolution sendiri. Jadi ukuran piksel minimum yang ditangkap oleh sensor dikendalikan oleh yang namanya iFOV ini sendiri. Nanti silakan dicari tahu ya. Ini tugas juga buat kalian. Jadi FOV itu apa, iFOV itu apa hubungannya sama ketinggian satelit itu. Nah, nanti silahkan ini dicari di modul atau di sumber lain, silahkan. Bisa masuk di learning journal seperti apa nanti. Oke, nah ini gambarannya kalau semisal spatial resolution itu sendiri. Jadi ketika ada resolusinya 0,5 meter itu seperti apa, 1 meter seperti apa tampilannya. Nah ini yang membedakan. Jadi semakin resolusi spasialnya semakin kecil nilainya, artinya dia semakin bagus untuk pengenalan objeknya, seperti itu. Jadi apa sih iFOV sama FOF itu? Nah, di sini nanti dijelaskan sedikit. Silahkan kalian cari lebih detail, dimasukkan di learning journalnya. Jadi FOV itu instantaneous field of view. Jadi tangkapan dari gambar itu sendiri seperti apa, kayak gitu. Nah, ini contoh dari temporal resolution itu tadi. Jadi Landsat itu berapa, MSS ya, yang world view itu seperti apa. Spatial resolusinya ya ini, dan juga ada revisi time, ini maksudnya juga di temporalnya kayak gitu. Terus ini di spectral resolutionnya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman kalian juga bagaimana jarak antar band itu mempengaruhi untuk pengenalan objek. Nah ini di sini contohnya si aqua response pakai band yang 9. Nah ini gambarnya. Kalau semisal ada biasanya kita pakai RGB ya untuk bandnya itu kan. Nah ini bagaimana ketika itu black and white filmnya ketika dicampur itu dia panjang gelombangnya jadi satu. Tapi dengan gambar yang berwarna itu biasanya untuk RGB-nya itu dia kepisah masing-masing band. Ada band merahnya berapa, green-nya berapa, birunya berapa. Nah ini untuk yang saya jelaskan tadi ya, bagaimana ada multispektral sama hiperspektral itu seperti apa. Jadi bandnya untuk pengenalan itu lebih banyak. Kalau multispektral dia itu banyak gitu ya. Contohnya ini TM. Nanti silahkan dicari TM itu seperti apa. Landsat itu juga udah TM. Nah sedangkan yang hiperspektral contohnya dia pakai aviris. Nah kayak gini ya. Jadi setiap panjang gelombangnya dia lebih detail. Nah, ini untuk reflektannya seperti apa. Jadi untuk pengenalan ada salty water, red sandpit, grassland-nya seperti apa sama pine wood-nya. Nah, itu masing-masing juga punya reflektan masing-masing. Jadi seperti kayak gini. Reflektan itu kan nanti silakan dicari juga dimasukkan di learning journal. Jadi reflektan antara gedung, rumah, air, tanah itu berbeda. Nah, reflektan sendiri itu apa? Nah, kalian nanti silakan dimasukkan di learning journalnya. Nah, selanjutnya di temporal resolution, jadi seberapa sering sensor itu merekam data yang sama, kayak gitu kan. Jadi tadi ada yang jelaskan GMS ya, jadi 2 kali dalam sehari. Nah ini ada radiometric resolutionnya. Jadi tadi ada yang berapa bit. Nah satuannya itu digital number. Jadi selain bit itu dia juga nanti bisa digambarkan, jadi gradasi grayscale ya, 0 sampai 255. Jadi nanti ada putih seperti apa. Putih itu 0 apa 255?
Aku mau nanya sama siapa ya yang belum pernah ya, Gilang. Gilang, nggak ada. Oke. Jihan Sonia. Ya Bu, hadir. Jihan, kira-kira di di radiometric resolution ini, bentar. Di radiometric resolution ini, untuk warna putih itu dia di angka 0 apa 255? 255 Bu. Benar, ada yang berpendapat lain? Oke, Fuad, gimana Fuad? Putih itu 0 apa 255 Fuad? Ada suaranya ya. Oke, Faisal. Ya Bu. Putih itu 255 Bu. 255. Putra Andi. Iya Bu. Sepengetahuan saya putih itu 255 Bu. Oh gitu ya, oke, udah sama semua ya, oke, baiklah. Nah, nanti silakan dimasukkan di learning journal juga, jadi penjelasan masing-masingnya seperti apa. Nah, ini contohnya, kalau semisal 8 itu grayscale-nya kelihatan ya, sedangkan kalau 2 bit itu seperti apa. Nah, bisa dibandingkan nanti. Nah, ini selanjutnya ada di sensor. Jadi untuk remote sensing sendiri itu sensornya ada 2, ada pasif sama aktif. Nah, kayak gini. Contohnya kalau semisal pasif itu apa? Dia itu pakai satelit dengan bantuan sinar matahari. Jadi kita sangat-sangat mengandalkan sinar matahari itu sendiri karena kalau nggak ada sinar matahari kita nggak bisa ngambil gambar objek tersebut. Sedangkan kalau sensor aktif dia pakai radar. Jadi mau siang mau malam dia nggak peduli, tetap bisa ngambil data dari objek tersebut. Nah ini untuk gambarannya. Jadi ini yang apa? Visible plus reflective IR remote sensing seperti apa, kalau pakai thermal seperti apa, microwave seperti apa, kayak gini. Oke. Selanjutnya jenis wahana, jadi seperti yang udah dijelaskan di gambar juga, jadi situ ada satelit seperti apa, kalau kita mau ngambil roket itu apa. Jadi wahana itu kayak alat bantu kita untuk mengambil data tersebut. Jadi ada pesawat udara, ada yang drone juga nanti ditambahkan di sini, ada helikopter seperti apa kayak gitu. Oke, terakhir terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya Bu, mau nanya tugas yang learning journal itu Bu. Itu jurnal yang Ibu udah share ya Bu? Oke. Learning journal sendiri itu sebenarnya dia itu kayak diary atau jurnal yang kalian bikin tiap harinya ketika udah menerima pelajaran kayak gitu kan. Jadi nggak harus kamu menerima jurnal dulu atau kalian dapat modul dulu kayak gitu. Tapi apa yang udah kamu pelajari hari ini tuh biasanya masuk semua di learning journal dan harus dikumpulkan pada hari yang sama. Biasanya seperti itu. Jadi dia itu bentuknya seperti diary gitu loh, diary pembelajaran kalian. Nantinya itu sangat membantu ketika kalian mau ada ujian. Jadi bisa dipelajari. Jadi kayak rangkuman apa yang udah kalian terima. Itu learning journal itu seperti itu.
Ibu maaf, berarti tugas kali ini learning journal-nya dari video yang Ibu kirim kan ya? Yang di WhatsApp grup. Gitu. Itu kan udah apa yang kita pelajari juga hari ini kan. Nah, itu nanti kan di dalamnya tadi saya kayak mengajukan beberapa pertanyaan dan lain sebagainya itu juga masuk sih nanti kayak gitu. Soalnya apa nanti ya kurang lebih yang keluar di UAS ya itu. Atau di UTS ya kayak gitu. Emang apa yang dari materi yang disampaikan sehari-hari dan apa yang kita pelajari hari ini. Pengembangannya seperti apa. Kayak gitu ya. Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti kita lebih jauh lagi bakal mempelajari juga ya. Jadi apa ya? Kayak radiasi elektromagnetik dari remote sensing itu seperti apa? Interaksi antar energinya itu seperti apa? Komponen sensornya itu seperti apa? Jadi tadi kan kalian udah nerima sensor aktif sama pasif ya, tapi komponennya nanti lebih jauh seperti apa? Ada optical imaging, ada photographic prosesnya seperti apa? Terus warna-warnanya itu. Terus gambar digitalnya seperti apa, nah kayak gitu. Sensornya sendiri juga kan macam-macam. Nah nanti kalian juga bakal melajari tuh lebih jauh nanti ke depan kayak gitu. Platformnya itu. Terus apalagi ya? Apalagi yang kira-kira mau ditanyakan? Ibu, nanti kita ada praktek nggak, Bu? Pengennya sih pasti ada praktek ya, Dek. Cuman kan ya mungkin ini nanti kalian kalau semisal download di USGS bisa semua ya. Nanti kita pasti ada bisa, Bu. Oke. Nanti ada tugas akhirnya yaitu kita bikin peta tutupan lahan itu. Nah, kalian udah pernah pakai AirMapper kan? Silahkan kalau mau pakai, silahkan pakai AirMapper boleh atau nanti kita mau pakai aplikasi lain juga boleh. Gitu. Kurang lebih sama sebenarnya aplikasi yang lain, cuman kalau saya dulu memang lebih sering pakai CNV itu. Tampilannya lebih apa ya? Lebih user friendly sih menurut saya. Cuman silahkan sih nanti kalian bisa pakai. Mana yang kira memang apa? Ada juga yang terbaru tuh punyanya Sentinel. Sebenarnya itu malah kalau kita mau masukin rumus-rumus tertentu untuk mencari tertentu itu dia udah ada settingannya. Saya lupa kemarin udah pernah di lab itu sebenarnya udah ada sih, cuman belum ada yang pernah pakai, jadinya waktu itu saya masih coba-coba aja, ternyata lebih lengkap sih kalau mau pakai itu, nanti bisa kita pelajari gitu. Terus apalagi ya, itu aja sih. Gimana? Itu nanti kita individu apa per kelompok? Kalau tugas besarnya kelompok ya, Dek, karena mungkin kalau individu nggak cukup waktunya. Oh ya, baik, Bu. Nah, nanti kalau untuk learning journal ini ya pastinya nanti kalian harus memasukkan, misal tadi kan kita udah belajarin apa aja kan, terus kira-kira mau mau nambahin sumber nih, atau mau nambahin bahan di dalam, mau nambahin materi boleh. Misal kalau kamu kasih contoh nih, kayak tadi yang Google Earth seperti apa tampilannya, satelit, terus Google Maps seperti apa. Terus kamu udah pernah download nih citra satelit itu seperti apa tampilannya. Itu bisa dibandingkan untuk baik itu resolusi atau karakteristik lain. Kayak gitu. Ntar dimasukkan learning journal aja. Itu pasti sangat-sangat membantu sih ntar kalau mau ujian. Atau untuk pemahaman materi pastinya itu sangat-sangat membantu kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Assignment-nya udah saya ini ya di apa? Sebentar, bisa nggak sih nampilin? Sebentar, tak share. Ini kelihatan ya. Nah, di filesnya ini nanti udah ada contoh LG-nya. Jadi LG yang pertama dulu seperti apa, yang kedua seperti apa, itu sebenarnya cuma tinggal ganti tanggalnya aja, nama NIM sama M-nya ini kan minggu ke berapa gitu kan. Minggu kedua ya minggu kedua, ntar dalamnya juga tinggal diganti, formatnya sama. Terus untuk materi yang kemarin juga saya udah upload semua di sini. Terus untuk video penginderaan jauhnya. Cuman kalau misal saya uploadnya di YouTube, ntar kalian kan bisa milih tuh resolusinya
di layar kalian masing-masing. Jadi itu nanti hubungannya sama paket data yang kalian pakaikan. Jadi itu lebih fleksibel nanti kayak gitu. Kalau mau lebih gede bisa di sini, nanti kalau lebih kecil juga bisa di YouTube. Kalian pilih ya sendiri aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus di assignment-nya di sini nanti selain learning journal, biasanya learning journal itu maksimal 7 halaman. Nah, nanti silakan dibikin aja sendiri ya seperti apa isinya dalamnya dari materi yang udah kalian dapat hari ini. Nah, ini hari ini ya maksimal jam 11.59 malam. Nah, yang kedua ini nanti ini juga tambahan dari tugas ini, cuman kita udah pelajari tentang remote sensing itu seperti apa. Nanti konsepnya dari gambar ini nanti bisa kalian jelaskan. Due date-nya sampai besok 11.59 juga kayak gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Iya, Bu. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Iya, Bu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.